Seberapa worth it ikut RUPS Unilever? Jawaban simpelnya, worth it banget. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, mindset investasi, dan update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Jadi, di tanggal 15 Juni kemarin, saya nyoba ikut rapat umum pemegang saham atau RUPS dari Unilever Indonesia. Nah, kebetulan RUPS ini adalah RUPS pertama saya ya, yang saya coba ikutin secara langsung. Jadi sebenarnya cukup excited juga kemarin, penasaran gimana rasanya jadi peserta RUPS gitu ya, sebagai investor. Karena menurut saya kayaknya ada yang kurang aja gitu, kalau seandainya kita sebagai investor, tapi nggak pernah nyobain ikut langsung RUPS emiten yang kita beli sahamnya. Nah, RUPS perusahaan ini biasanya diadakan 1 tahun sekali ya, dan biasanya lokasinya itu di kantor perusahaan tersebut. Tapi Unilever kebetulan kali ini menggelar RUPS-nya itu di lokasi yang bukan kantornya, lebih tepatnya di ISBSD. Nah, kebetulan karena saya tinggal di Jakarta Pusat, jadi sebenarnya cukup effort sih buat bangun pagi dan berangkat pagi juga, biar nggak telat nih buat ikut RUPS-nya. Tapi pas saya sampai di lokasi dan ngobrol-ngobrol sama investor lain, ternyata ada loh dari mereka itu yang datang bahkan dari Bandung, dan bahkan pakai motor pula. Wah, itu saya salut banget sih sama mereka-mereka yang seperti itu. Nah, kalau dipikir-pikir ngapain sih ikut RUPS jauh-jauh? Kenapa nggak nunggu aja cari perusahaan yang RUPS-nya dekat lokasinya? Nah, sebenarnya ada sedikit cerita nih. Dulu sebelum saya kerja di kantor yang sekarang, itu sebenarnya saya cukup ngebet banget nih buat kerja jadi karyawan di Unilever. Karena kan perusahaan global dan consumer goods gitu ya, jadi menarik. Dan saya udah kasih lamaran ke sana dan diproses, tapi sayangnya gagal di tahap yang paling terakhir gitu ya. Ya mungkin memang bukan jodohnya ya jadi karyawan Unilever, mungkin jodohnya lebih jadi pemilik perusahaannya aja. Oh iya, ada satu hal lagi juga yang jadi alasan kenapa tertarik buat ikut RUPS Unilever meskipun jauh-jauh, karena Unilever ini dikenal royal bagi-bagi souvenir RUPS nih teman-teman. Jadi ntar bakal kita bahas juga di video kali ini. Nah, sedikit cerita, jadi kemarin saya sampai di parkiran ISBSD itu jam 9 ya, setengah jam sebelum mulai RUPS-nya di jam setengah 10. Dan buat masuknya ternyata ngantri dan cukup panjang itu pendaftarannya. Jadi ketika saya sampai itu udah antriannya mengular, dan ketika saya ngantri di antrian yang baru, itu saya sempat dibilang pendaftarannya udah close gitu ya, dan sempat diminta pulang sama petugasnya. Tapi ada satu kejadian menarik di mana ada seorang bapak gitu ya, cukup marah karena disuruh pulang, jadi akhirnya diberikan izin buat ikut ngantri, yang pada akhirnya investor lain yang disuruh pulang juga ikutan ngantri gitu ya. Karena kita juga nggak rela udah jauh-jauh tapi masa pulang gitu ya, padahal masih belum jam setengah 10. Ya untungnya juga saya nggak langsung pulang pada saat disuruh pulang waktu itu. Ya mungkin juga karena ini RUPS-nya Unilever ya, namanya udah besar, jadi yang mau ikutan juga banyak. Dan kebetulan saya sendiri pas ngantri juga dapat di urutan 242 nih, dan nggak lama setelah itu pendaftaran ditutup. Jadi mungkin kisaran pesertanya kisaran 260-300 lah kapasitas RUPS kemarin. Oh ya, buat teman-teman yang mau ikut RUPS, jangan lupa minta surat ketur ya, atau konfirmasi tertulis untuk RUPS lewat ke sekuritas teman-teman beli saham emiten tersebut. Karena kalau nggak bawa surat itu, teman-teman nggak bakal dikasih masuk sama panitianya. Nah, setelah masuk, saya pikir udah tinggal duduk dan ikutan meeting, ternyata lanjut ngantri lagi gitu. Nah, di antrian selanjutnya ini adalah antrian untuk registrasi biar dapat kalung ya, kalung bukti pemegang saham. Jadi setelah itu nanti baru bisa masuk ke ruang rapatnya. Nah, RUPS-nya sendiri kemarin meskipun dibilang jam setengah 10 ya, tapi mulainya jam 10. Karena memang sepertinya manajemen juga udah antisipasi nih, bakal ada terlambat di proses pendaftarannya. Nah, buat kondisi ruang rapatnya bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi memang kondusif dan berjarak juga karena masih pandemi. Dan kita sebagai investor itu bisa ikutan voting teman-teman. Setuju atau tidak setuju atas keputusan manajemen yang disampaikan ke para investor gitu ya. Nah, biasa hal-hal yang disetujui itu kayak terkait dengan pengesahan laporan keuangan tahunan, terus kemudian terkait pembagian dividen gitu yang paling menarik, terus kemudian ada pergantian direksi dan lain-lain. Nah, terus buat kita kan investor kecil ya, biasanya memang suara kita juga nggak bakal ngaruh banyak, tapi satu suara pun bakal tetap dihitung juga nih oleh manajemen sebagai tanda hormat lah ya, karena kita sebagai investor kan sebagai pemilik perusahaan. Jadi sekecil apapun saham kita juga tetap akan dihormati sebagai pemilik gitu. Kemudian di akhir juga ada sesi tanya jawab, teman-teman kalau punya satu lot pun juga udah bisa nanya ya, dan bakal direspon dengan baik oleh manajemennya. Jadi memang nggak pandang bulu, mau banyak mau kecil, lot yang dimiliki tetap direspon dengan baik gitu.
Kemarin bahkan ada yang cuma punya 6 lot doang, tapi bertanya dan dijawab dengan baik juga oleh manajemen. Jadi memang overall kemarin mulainya itu jam 10 dan selesai jam setengah 12. Setelah itu barulah investor diperkenankan buat pulang, tapi sebelum pulang ngantri dulu untuk ngambil souvenirnya. Nah ini biasanya jadi ditunggu-tunggu oleh para investor gitu ya, pembagian souvenir dari si Unilever yang dikenal Royal ini. Nah apa aja isi dari souvenirnya? Nah ini yang bakal jadi inti dari video ini. Kita bakal ngecek nih, dapat apa aja sih dan seberapa royal nih UNVR dalam membagikan souvenirnya. Awas jangan sampai ngiler ya teman-teman melihat souvenirnya dari Unilever. Nah mungkin pertama kita mulai dari box makan siang dulu gitu ya, yang paling receh. Nah ini kasih box makan siang kemarin ya. Ini makanannya isinya ada roti-rotian ya, roti, ada kue basah juga nih ya. Lalu kemudian ada juga semacam combro gitu ya, semacam combro seperti ini. Lalu kemudian ada minum juga aqua ya. Mungkin beberapa Europees yang lain itu mereka kasih makan siang, tapi Unilever mungkin karena value-nya udah banyak di souvenir yang lain, jadi dikasihnya hanya box kue seperti ini. Nah sekarang kita masuk ke yang paling menarik ya, yaitu kita coba unboxing yang goodie bag-nya. Nah ini goodie bag-nya luar biasa berat teman-teman ya. Kalau ini saya sempat timbang di timbangan nih sampai 5,9 kilo teman-teman ya, nyaris mau 6 kilo. Jadi royal sekali gitu ya. Nanti kita akan coba lihat ya satu-satu itemnya ada apa aja. Nah kita coba buka. Nah di sini saya sambil nyontek ya catatan Excel saya biar saya bisa kasih gambaran ke teman-teman kira-kira setiap itemnya ini berapa duit sih gitu ya, kalau dijumlahkan diuangkan itu berapa duit gitu. Nah pertama mungkin kita akan mulai dari brand yang paling banyak dulu nih itemnya, yaitu dari item Pond's ya, merek Pond's ya milik Unilever. Ini yang pertama ada serum nih, serum Age Miracle Youthful Glow ya. Yang pertama ya, kelihatan. Oke. Nah, ini kalau dicek itu harganya 24.100 teman-teman. Ya, jadi untuk item ini harganya 24.100. Ini item pertama. Selanjutnya masih dalam merek Pond's ya. Ada Age Miracle Advanced Youth Eye Serum. Ya, ini ada masker buat mata sepertinya ya. Ini mungkin cewek-cewek yang lebih ngerti. Tapi dikasih kita sebagai investor mau cewek mau cowok dapat, ya cowok juga boleh sih, siapa tahu mau ikutan glowing ya. Nah, untuk yang eye serum ini harganya kalau kita cek di salah satu marketplace gitu ya, yang officialnya Unilever, itu dia di harga 21.500 teman-teman. Ya. Oke, lanjut ke item yang ketiga dari Pond's juga ya, ada Bright Beauty Triple Glow Serum Mask nih. Ini juga kayak semacam masker ya. Nah, ini kalau dicek di harganya di 18.900 nih. Ya, per satu item ini. Nah, kita lanjut ya. Masih dari produk Pond's. Nah, selanjutnya ada Pond's Bright Beauty ya, Serum Day Cream ini ya, Serum Day Cream ya. Nah, Serum Day Cream ini harganya di 46.100 teman-teman ya, jadi satu botol gini 46.100. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi ke ini juga masih Pond's ya, Vitamin Micellar Water ya, dapat ini juga ya. Ini harganya kalau dicek di 45.800 teman-teman ya. Ini 45.800. Jadi lumayan banget. Dan kita lanjut lagi ke masih dalam Pond's ya. Ada Pond's Triple Glow Serum lagi nih. Cuma kayaknya lain nih. Yang ini bentuknya botol seperti ini. Nah, ini harganya kalau dicek 82.900 teman-teman. Ya, hampir 100.000 ya. Nah, ini harga saham Unilever aja sekarang di kisaran berapa ya? 400.000 ya per satu lot ya. Ini item udah mau 100.000 sendiri. Dan ini baru item kelima ya. Oke, lanjut. Masih Pond's lagi. Ada Pond's Age Miracle Whip ya. Nih. Ya, Pond's Age Miracle Whip. Ini kalau dicek harganya di 67.200 nih satu itemnya. Oke. Nah, kita lanjut. Masih Pond's. Ada Pond's Serum Whip Foam ya. Nih, Serum Whip Foam. Nah, yang ini harganya 27.300 di toko online official store-nya ya. 27.300. Nah, kita lanjut lagi. Masih Pond's juga ya, ada facial foam ya, facial foam nggak tahu nih buat cowok atau buat cewek, charcoal. Yang ini harganya di 32.900 teman-teman. Ya, ini 32.900. Nah, selanjutnya kita masuk ke brand yang lain ya. Itu Pond's tadi udah selesai, ada banyak. Kita masuk ke coba yang Sunsilk nih. Nah, yang Sunsilk ini ada shampoo Sunsilk yang ini nih. Nah, yang shampoo ini harganya di 24.700.
Nah, 24.700. Kita lanjut ke merek sampo Sunsilk lagi yang lain. Ada juga ini Sunsilk juga, tapi dia conditioner nih. Ya, yang ini conditionernya. Yang conditioner ini harganya 27.600, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Sunsilk hanya ada 2. Kita masuk ke brand Rexona ya, juga punya Unilever nih. Ini ada Rexona Men Motion Sense Natural Fresh Line Cool ya. Ini ya. Deodoran ya buat pria. Yang ini harganya kalau dicek harganya di 20.300, teman-teman. Ya, 20.300 ya. Kemudian ini Rexona mungkin yang ini buat perempuan nih. Dry Serum Natural Bright Fresh Sakura ya, nih. Ya, dapat ini juga nih dari RUPS-nya Unilever. Dan kalau dicek ini harganya 19.700. Oke, lanjut. Ini merek Rexona. Kita masuk ke odol-odolan. Ini juga ada odol ya, merek Close Up. Ya, mungkin familiar teman-teman ya, merek Close Up ini. Nah, Close Up ini kalau dicek harganya 18.000, teman-teman. Oke, ini taruh dulu. Kita cek lagi, masih dapat odol lagi. Ada satu lagi merek Pepsodent ya, yang versi kayaknya bukan yang biasa ya, ini mungkin cukup premium, tapi saya sendiri belum pernah coba yang rasa ini. Ini harganya di 17.500 ya untuk odol ini. Nah, itu tadi odol, kita lanjut ke yang lain ya. Nah, di sini ada Vaseline Hijab Bright ya, Multi Purpose Skin and Hair. Ya, mungkin yang perempuan ya khususnya. Yang ini harganya 88.000 per satu item seperti ini. Ya. Nanti di akhir akan ada totalannya ya. Saya akan coba totalin, nanti teman-teman bakal lihat sendiri seberapa value sih ikut RUPS doang. Jadi, kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya saat ini, kira-kira worth it apa enggak gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke brand yang lain. Nah, di sini ada yang brand yang jarang saya tahu ya. Ada merek Love Beauty and Planet yang mungkin teman-teman tahu, yang versi Clean Ocean Edition. Yang ini. Kalau cek online ini harganya 44 ribuan nih, 44.100 ya. Ini taruh dulu. Nah, lanjut kita ke brand sabun, ada Lifebuoy. Ya. Ini Lifebuoy-nya tapi bukan sabun nih, hand sanitizer spray ya, buat tangan. Ya, mungkin buat pandemi ya. Hand sanitizer spray. Ini harganya 24.300. Nah, selanjutnya masih ada lagi, masih banyak teman-teman. Ya, jadi nggak kapok ikut RUPS-nya Unilever. Lanjut ke merek Sunlight, juga punya Unilever ya. Di sini ada yang ekstra higienis, ya, jeruk nipis, yang ini. Nah, ini kalau kita cek, harganya di kisaran Rp5.000, teman-teman. Ya, di sini juga ada harganya ya, Rp5.000. Nah, selanjutnya merek Sunlight lagi masih ada yang buat cuci piring nih, ekstra Korean Strawberry. Ya, ini harganya 13.500 ya. Ini ada tulisan 13.500. Kemudian lanjut dari merek Sunlight juga masih ada ini nih, spray disinfektan alat makan. Alat makan kasih disinfektan ya, boleh lah. Tapi saya nggak pernah pakai. Ini kalau dicek harganya 9.400. Nah, kemudian lanjut, masih ada lagi, dan tentunya masih banyak. Ada brand Wipol ya, buat ngepel ya biasa ya, merek brand Wipol ini. Yang hijau ini harganya di 9.900-an ya. Tapi kalau cek di internet itu lagi diskon di 8.600-an. Kemudian lanjut masih ada sabun pel ya, merek Super Pel, juga dari Unilever punya nih, yang Korean Strawberry yang ini nih. Nah, ini kalau dicek harganya 17.900. Nah, lanjut masih ada lagi. Ada Rinso ya, Rinso buat cuci baju. Yang pink ini anti noda plus moto nih, barangnya. Kalau dicek itu di online di 30.300 ya. Lanjut ada minuman ya, merek Buah Vita nih, yang leci, yang ini. Ini kalau dicek harganya 7.100 ya. Jadi boleh lah buat minum-minum sehat. Lalu lanjut ada kecap Bango ya, yang pouch ukuran ini 210 ml ada di 11.000 kalau dicek harganya. Terus kemudian juga ada Royco ya, micin nih, buat para generasi micin ya, bumbu kaldu rasa ayam ya. Ini di harga 18.300 kalau teman-teman cek. Oke, jadi dalam goodie bag ini aja ya, nggak aja sih ya, banyak banget di sini. Total beratnya kalau dihitung itu hampir 6 kilo, 5,9 kilo lebih tepatnya. Tapi kita juga dapat ini teman-teman ya, ada dapat pouch seperti ini, dan ini tuh tadi isinya es krim. Jadi kebetulan karena es krim kan cepat meleleh ya, jadi saya sudah libas duluan. Tapi kalau tadi dihitung es krimnya ada 2. Yang pertama itu Magnum Double Chocolate ya, di sini gambarnya harganya 18 ribuan kalau dilihat retailnya. Dan satu lagi ada es krim BT21 X Cornetto Ice Cream Special Edition ya, ini harganya Rp12.000 teman-teman. Nah, itu jadi total semua udah souvenir dari Unilever. Nah, berapa nih totalnya kira-kira? Nah, kalau saya hitung, nah di Excelan saya ini, angka total dari semua item yang tadi kita review, itu ada di Rp802.700, teman-teman.
ya sampai 800.000, hampir 1 juta teman-teman. Bahkan kalau kita lihat harga saham Unilever itu kan di kisaran 4 ribuan ya sekarang ya. Jadi nggak nyampe 500.000 dapat satu lot, tapi ketika kita ikut RUPS itu dapat value sampai nyaris 1 juta teman-teman. Ya, jadi worth it apa enggak, silakan balik lagi ke teman-teman menilainya. Oke, jadi ini kalau semua item souvenir di totalnya ada 29 item teman-teman. Item souvenir dari RUPS-nya Unilever, termasuk es krim tadi ya. Jadi dengan modal ikut RUPS selama 2 atau 3 jam, bisa dapat 29 produk dari Unilever secara langsung gitu ya. Oke, jadi itu tadi sharing saya ya, tentang pengalaman pertama ikut RUPS. Mungkin ya teman-teman ada yang ngerasa, norak banget sih, ya tapi nggak apa-apa gitu ya, karena ini kan mungkin ada teman-teman juga yang dapat value dari video ini gitu ya. Mungkin ada yang mau ikut RUPS, tapi nggak tahu ntar kayak gimana kondisinya, siapa tahu bisa jadi insight buat teman-teman nih. Dan kalau saran saya sih sebenarnya sebagai investor, seenggaknya pernah lah 1 kali ikut RUPS perusahaan. Jadi biar merasakan gimana rasanya jadi investor atau pemegang perusahaan sebenarnya gitu ya. Dan nanti kita juga bisa nikmatin souvenir-souvenir yang dibagikan. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman ikut RUPS di perusahaan lain, boleh dong di-share atau diceritakan di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa ngobrolin lagi lebih lanjut. Oke, jadi itu aja. Suka video seperti ini, jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin terbuka wawasannya soal persoalan saham. Sampai jumpa di video berikutnya.